tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kami uji ya dengan ijazah asli yang dimiliki oleh almarhum Bambang Rudiharto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kedungu TV. Terima kasih para penonton yang sudah menonton. Saya doakan pasti sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI kembali memanas setelah sejumlah pernyataan baru muncul ke ruang publik. Kali ini sorotan dari penguat sekaligus pengamat yang selama ini vokal dalam isu tersebut, Tipa Taujia Tosuma itu. Ia menilai perkembangannya kasus hingga menyeret tokoh-tokoh besar justru memicukan tanda baru alih-alih menjawab substansi utama itu. Menurutnya keterlibatan nama wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla dalam pusaran isu ini bisa saja menggamburkan fokus utama persoalan. Dugaan pengalihan isu, Dr. Tipa mempertanyakan apakah masuknya nama Yusuf Kalla ke dalam polemik merupakan bagian dari perluasan isu yang justru menjauhkan publik dari inti masalah, yakni pembuktian keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Jika memang ijazah itu ada dan sah, maka membuktikannya di ruang publik dengan metode ilmiah justru akan mengangkat legitimasi dan menutup ruang fitnah, ujarnya itu. Ia menilai jika yang terjadi justru penundaan atau pengalihan isu, publik bisa menafsirkan adanya sesuatu yang belum terjawab secara terbuka. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, penundaan, pengalihan isu, bahkan kriminalisasi terhadap pihak yang bertanya, maka publik akan membaca itu bukan sebagai klarifikasi tetapi sebagai sinyal adanya sesuatu yang disembunyikan, kata dia. Sorotnya pada perluasan isu lebih lanjut, Dr. Tipa menyebut bahwa munculnya nama-nama besar dalam polemik ini dapat memecah perhatian publik. Ketika substansi sulit dijawab, maka isu diperluas, ditermul, mulai menyeret nama-nama besar ditarik masuk dalam pusaran perkara, menciptakan kegaduhan baru sehingga perhatian publik terpecah, katanya. Ia menegaskan bahwa pertanyaan mendasar yang seharusnya dijawab tetap sama, kejelasan mengenal keberadaan dan keaslian ijazah tersebut. Klaim kajian ilmiah, Dr. Tipa juga menyatakan bahwa dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian terhadap isu tersebut melalui sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Ia mengklaim kajian tersebut berbasis data dan analisis forensik digital. Itu bukan opini kosong, itu adalah hasil pembacaan data, analis forensik digital, dan pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis, ujarnya. Di sisi lain, Yusuf Kalla sendiri sebelumnya mendorong agar polemik ini segera diakhiri dengan langkah sederhana, menunjukkan ijazah asli ke publik. Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Sebenarnya untuk kita stop ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah yang asli, kata Yusuf Kalla. Dia menilai polemik yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga memicu pemecahan di masyarakat. Pro kontra, perpecahan, maki-makian di TV itu sifat nasional kita terganggu. Dengan cara itu, tuturnya, kasus berlanjut di ranah hukum, sementara itu kasus ini juga telah bergulir di ranah hukum. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo yang sebagai dalam 2 klaster. Namun dalam perkembangannya, sebagian pihak lain telah menempuh jalur restoratif justice sehingga status hukum mereka mengalami perubahan. Polemik ini tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik. Di satu sisi lain ada tuntutan transparansi dan pembuktian terbuka. Di sisi lain proses hukum terus berjalan dengan dinamika yang kompleks. Di tengah berbagai narasi yang berkembang, publik masih menunggu satu hal yang paling krusial, kejelasan yang mampu mengakhiri perdebatan panjang dan
mengembalikan fokus pada fakta. Sekian info dari Kedungwung TV, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.